So it's not actually a sphere. It's oblate, and officially it's an oblate spheroid. Chubby is a good way. It's like pear-shaped. 10 kebohongan sains yang terdapat di pelajaran sekolah. Penelitian dan eksperimen dalam ilmu pengetahuan tidak akan pernah berhenti dilakukan sepanjang hidup. Bukan tidak mungkin di tengah penelitian kemudian ditemukan bahwa pemahaman dalam ilmu pengetahuan yang telah terlanjur tersebar luas sebelumnya itu ternyata salah. Berikut adalah 10 pemahaman ilmu pengetahuan yang diajarkan di masa sekolah kita dulu yang ternyata salah. Listrik bergerak secepat cahaya. Listrik adalah partikel elektron yang bergerak dalam kecepatan tinggi melalui arus kabel dan merupakan energi yang sangat praktis karena bisa diubah ke dalam bentuk energi apapun. Listrik tampak seperti kilatan cahaya, tapi faktanya adalah listrik merupakan energi elektrik yang mengalir secara cepat dan tentu saja tidak secepat cahaya. Karena cahaya merupakan objek tercepat di dunia hingga saat ini, dan menurut teori tidak ada objek yang melebihi kecepatan cahaya. Elektron bisa bergerak secepat cahaya hanya bila menggunakan teori relativitas, yaitu fenomena di mana benda terlihat bergerak lebih cepat dikarenakan sang pengamat bergerak berlawanan arah terhadap benda yang diamati. Kecepatan dari muatan listrik dalam arus elektrik sendiri sangat lambat, sekitar beberapa sentimeter per jam. Di tempat di mana arus elektrik dapat terlihat, seperti di dalam elektroforesis, pergerakan lambat dari pembawa muatan dapat dilihat langsung. Banyak buku tekstual yang menyebutkan bahwa listrik atau elektron di dalam kabel mengalir hampir secepat cahaya. Padahal, elektron memiliki massa dan itu artinya ia tidak akan menyamai kecepatan cahaya akibat teori relativitas. Bahkan dalam elektroforesis, gerakan lambat dari pengisian listrik bisa dilihat langsung. Air laut biru karena warna langit. Banyak yang percaya bahwa danau adalah lautan biru hanya karena mereka merefleksikan birunya langit. Sebenarnya, air terlihat biru karena airnya memang biru. Molekul air menyerap beberapa persen cahaya dan mereka menyerap frekuensi warna merah lebih banyak daripada biru. Efeknya sangat kecil, yaitu warna biru hanya menjadi jelas ketika melihat air dalam ketebalan beberapa meter. Pada air laut atau air tawar yang kaya mineral, warna dari mineral yang larut juga akan terlihat. Refleksi langit memang berpengaruh, tapi itu hanya jika permukaan airnya sangat tenang dan hanya jika air yang dilihat pada sudut mata kurang dari rata-rata 10 derajat, maka sebagian besar warna laut adalah biru. Penyebab air laut warna biru adalah pada saat matahari menyentuh air yang jernih, cahaya merah dan inframerah terserap dengan cepat, sedangkan cahaya biru agak lambat. Hanya cahaya biru kehijauan yang dapat ditransmisikan ke dalam, kemudian ditebarkan dan ditransmisikan tanpa diserap. Selain itu, kadar garam dalam laut juga mempengaruhi tingkat kebiruan laut. Semakin banyak kadar garam dalam laut, maka akan semakin tinggi tingkat kebiruan laut. Pantulan warna langit juga menyebabkan warna biru pada laut, namun pengaruhnya kecil. Lamanya tiap musim adalah sama. Berhubung bumi berevolusi dengan kecepatan tertinggi ketika orbitnya berada paling dekat dengan matahari, musim panas di selatan atau musim dingin di utara adalah musim yang paling singkat. Sementara musim panas di utara atau musim dingin di selatan adalah musim yang paling lama. Meski begitu, perbedaan di bumi hanya terpaut beberapa hari lamanya. Namun jika di Mars, perbedaan itu dirasa sangat jauh. Banyak yang menduga bahwa musim-musim terjadi karena orbit bumi mengelilingi matahari yang berbentuk elips. Saat posisi terjauh, maka buminya dingin, atau sebaliknya. Contoh ekstrimnya adalah planet Merkurius yang panas dan planet Pluto yang dingin. Atau kita akan merasakan hangat saat dekat dengan api unggun dan dingin saat jauh. Teori ini logis jika hanya menjelaskan hangat dan dingin, tapi tidak menjelaskan mengapa ada dua musim berbeda. Sebenarnya jarak bumi dan matahari tidaklah menentukan musim di bumi, karena perbedaannya jarak terjauh dan terdekat tidak signifikan. Perbandingannya seperti kita berdiri 1 meter dari api unggun, kemudian menjauh sekitar 2 cm. Tentu kita tidak bisa membedakan perbedaan panas yang kita rasakan. Ternyata kemiringan poros bumilah yang membuat terjadinya pergantian musim. Bumi yang dibagi oleh garis khatulistiwa, utara dan selatan. Pada posisi tersebut, bagian selatan bumi menerima sinar matahari lebih banyak daripada bagian utara, sehingga bagian selatan mengalami musim panas atau musim kemarau untuk daerah tropis. Terkena flu hanya karena suhu yang dingin. Ada konsep salah yang telah menyebar luas bahwa flu itu umumnya disebabkan atau makin rentan terinfeksi virusnya ketika kontak dengan cuaca dingin.
Pada kenyataannya, flu umumnya disebabkan oleh hanya virusnya dan tak ada hubungannya sama sekali dengan suhu dingin. Cuaca dingin bukan merupakan virus, tapi merupakan pola cuaca. Ada jutaan manusia yang bepergian setiap hari dalam cuaca dingin dan tidak terkena pilek, karena dimanapun mereka berada, tidak ada rhinovirus, atau mereka sudah memiliki antibodi untuk virus apapun yang muncul dan berhasil melawannya. Pilek bukan karena cuaca, tapi karena virus dapat melewati sistem kekebalan tubuh. Kita sering ragu-ragu untuk mencuci tangan pada udara dingin, jadi kita mungkin akan lebih sering batuk, bersin, atau buang ingus tanpa mencuci tangan setelah itu, yang akan membantu penyebaran virus. Saturnus, satu-satunya planet yang memiliki cincin. Kenyataannya, Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin. Persepsi salah tentang ini hanya karena cincin pada Saturnus adalah yang paling jelas terlihat dan paling menarik secara visual. Sebagian orang masih berpikir bahwa Saturnus adalah satu-satunya planet di tata surya yang memiliki cincin. Jupiter memiliki cincin yang tipis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu cincin halo, cincin utama yang relatif terang, dan cincin gossamer. Cincin tersebut tampaknya terbuat dari debu, berbeda dengan cincin Saturnus yang terdiri dari es. Cincin utama Jupiter kemungkinan terdiri dari materi yang terlempar dari satelit Adrastea dan Metis. Uranus memiliki sistem cincin planet yang rumit di antara keempat planet raksasa di tata surya ini. Cincin tersebut tersusun dari partikel yang sangat gelap, yang beragam ukurannya dari mikrometer hingga sepersekian meter. 13 cincin yang berbeda saat ini telah diketahui, dan yang paling terang adalah cincin Epsilon. Neptunus memiliki sebuah sistem cincin planet, meski kurang megah daripada Saturnus. Cincin tersebut terdiri dari partikel es yang diselubungi bahan berdasar silikat atau karbon yang memberi warna merah pada cincin. Bagian bulan yang selalu gelap. Ketika kita mengamati bulan di malam hari, kita akan mendapati wajah bulan yang selalu sama, baik gelap ataupun terang. Sayangnya, sisi gelap bulan adalah istilah yang keliru, karena yang benar adalah sisi jauh bulan. Sisi jauh bulan adalah wajah bulan yang secara permanen membelakangi dan tidak terlihat dari bumi. Hal ini terjadi karena bulan mengalami penguncian gravitasi oleh bumi. Kala rotasi dan revolusi bulan yang sama, membuat hanya satu wajahnya saja yang menghadap bumi. Alasan kelirunya adalah istilah sisi gelap bulan untuk sisi jauh bulan ini adalah sisi jauh bulan tidak selalu gelap gulita. Contohnya seperti pada saat fase bulan baru atau saat gerhana matahari total. Posisi bulan yang berada di antara matahari dan bumi membuat sisi jauhnya yang akan tersinari matahari, bukan sisi yang selama ini kita lihat dari bumi. Namun begitu, tidak salah menyebut sisi gelap bulan untuk sisi yang tidak tersinari matahari. Misalnya ketika saat fase bulan separuh, yang saat itu dari bumi, kita melihat separuh wajah bulan tersinari matahari, dan separuhnya lagi gelap karena membelakangi matahari. Meteor yang sampai ke bumi memiliki suhu tinggi. Banyak sekali yang tidak sadar jika bumi kita dihujani benda angkasa yang sangat banyak. Kebanyakan orang menyebutnya sebagai bintang jatuh, padahal sebenarnya itu adalah meteor. Meteor adalah meteorit yang masuk ke atmosfer bumi karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi dan terbakar. Ketika akan masuk bumi, meteor tersebut bergesekan dengan atmosfer bumi yang membuatnya terbakar. Api yang muncul akibat gesekan dengan atmosfer bumi memang melelehkan lapisan luar meteor, tapi tidak dengan bagian dalam meteor yang merupakan batu sebagai media atau konduktor yang buruk. Tekanan di atmosfer pun memperlambat jatuhnya meteor hingga tingkat kecepatan terminal, sehingga ia mempunyai waktu untuk mendingin. Jadi ketika sudah mendarat, hanya akan dirasakan suhu hangat dan bukan panas. Awan terbentuk karena temperatur udara. Selama ini secara salah dipahami bahwa awan terbentuk karena udara yang dingin menahan lebih sedikit uap air daripada udara yang hangat. Faktanya, udara tak punya kapasitas untuk menahan uap air. Hal itu adalah karena temperatur airnya sendiri dan lingkungan sekitarnya yang menyebabkan kelembapan, kondensasi, dan menghasilkan pembentukan awan. Udara selalu mengandung uap air. Apabila uap air ini meluap menjadi titik-titik air, maka terbentuklah awan. Meluapan ini bisa terjadi dengan dua cara, yaitu apabila udara panas, lebih banyak uap terkandung di dalam udara karena air lebih cepat menyengat. Udara panas yang syarat dengan air ini akan naik tinggi hingga tiba di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap itu akan mencair dan terbentuklah awan yang berisi molekul-molekul titik air yang tak terhingga banyaknya. Yang kedua, suhu udara yang tidak berubah, tetapi keadaan atmosfer lembab menyebabkan udara semakin lama akan semakin berisi dengan uap air.
bentuk bumi bulat ditemukan oleh Columbus. Jika diberi pengetahuan bahwa sebelum penemuan Columbus, semua orang hanya mengerti bumi sebagai sebuah daratan yang luas karena mereka lebih percaya bentuk bumi adalah datar. Banyak yang beranggapan bahwa Christopher Columbus merasa kesulitan mendapatkan dukungan karena para penduduk Eropa percaya pada bumi berbentuk datar. Bahkan pelayar dan navigator waktu itu sudah tahu bahwa bumi berbentuk bulat, namun tak setuju dengan estimasi Columbus terkait jarak ke Hindia. Jika seandainya Amerika tidak ada dan Columbus melanjutkan ke Hindia, bahkan mengesampingkan hukuman mati yang diberlakukan padanya, dia tak akan bertahan cukup lama untuk mencapainya. Bumi berbentuk bulat sempurna. Hal inilah yang sering diajarkan kita pada waktu di bangku sekolah. Dan jika Anda mencari gambar bumi di Google, Anda akan melihat berbagai macam foto bumi yang terlihat bulat sempurna. Profesor Neil Tyson, ketika ia diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi tentang bentuk bumi sebenarnya, mengatakan bahwa bumi bentuknya tidak bulat sempurna alias oblate atau gendut di tengah. Tak hanya itu, ia melanjutkan bahwa tidak hanya oblate, namun sedikit melebar di bawah ekuatornya dibanding atas ekuatornya, atau seperti buah pir. Diameter ekuator adalah 12.756,34 km, sedangkan keliling kutub 12.713,54 km. Perbedaan diameter bumi pada kutub dan ekuator hanya 42,80 km. Dan karena perbedaan yang sangat tipis inilah yang menyebabkan foto bumi menjadi terlihat bulat sempurna.